Oke, saya akan mencoba menjelaskan soal yang saya berikan ke teman-teman gitu ya, terkait yang pertama saya sudah melihat beberapa jawaban dari yang kalian kerjakan. Sejauh ini nomor 1B, 1C, dan 1D pada tabel 1 halaman 150 dapat diselesaikan dengan baik. Nomor 2 juga. Nomor 3 dan 4 masih setengah, gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan. Terus nomor latihan soal, nomor 2 dan nomor 8, saya rasa sudah dapat diselesaikan dengan baik. Ya, nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan sisa soal yang ada. Oke, kita mulai dari tabel 1. Tabel 1 nomor 3, gitu ya. 3A, gitu ya. Kita akan tunjukkan tabel 1. Pada tabel 1 nomor 3A akan ditunjukkan bahwa apa? Akan ditunjukkan bahwa floor dari negatif X itu sama dengan negatif dari sel X. Ya, oke. Kita mulai. Oke, kita mulai dari floor dari negatif X. Gitu ya. Bukti. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita punya di sini floor dari negatif X itu kan sama dengan, misalkan floor dari negatif X sama dengan M. Nah, kalau floor dari negatif X sama dengan M, itu artinya apa? Ya, artinya negatif X berada di antara lebih dari sama dengan M dan kurang dari M plus 1. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, jika minus X di antara M dan M plus 1, artinya kita punya apa? Kalau X, berarti apa? Ya, ini semua kita kasih minus. Kalau kita kasih minus di sini, berarti tandanya berubah. Awalnya lebih dari, nanti jadinya apa? Kurang dari, lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan negatif M. Yang ini kurang dari, jadinya apa? Lebih dari negatif M min 1. Oke, berarti dari sini kita punya apa? X itu di antara minus M, minus 1, dan minus M. Nah, berdasarkan ini kan sama saja apa? Setara dengan apa? Kita katakan bahwa sel dari X sama dengan apa? Minus M. Benar kan ya? Berdasarkan 1B, gitu ya. Berdasarkan 1B, kita punya apa? Kalau kita punya nilai X yang berada di antara lebih dari minus M, minus 1, dan kurang dari sama dengan minus M, berarti kita punya apa? Sel X sama dengan minus M. Nah, kalau sel X sama dengan minus M, artinya apa? Berarti kita punya sel X itu sama dengan apa? Minus dari apa? M itu apa? M adalah floor dari minus X. Berarti tinggal kita tukar posisi, berarti apa? Floor dari minus X sama dengan minus sel dari X. Oke, selesai. Gitu ya. Nah, itu untuk 3A. Gitu ya. Jadi coba kerjakannya secara rapi, mulai dari yang sebelah kiri, baru dibawa ke sebelah kanan. Gitu ya. Jadi tadi kita lihat ya, kita mulai dari sini, berdasarkan 1B, kita dapat ini dari 1A, terus dari 1A ini kita manipulasi ini kita menggunakan 1B, dari 1B jadi ini, dan terakhir ke sini. Gitu ya. Jadi kalau bisa dikerjakan dengan rapi gitu ya, jangan sembarangan. Anda jangan hanya bisa menuliskan secara matematis, tapi Anda juga bisa membahasakan dengan baik supaya orang lain bisa mengerti. Gitu ya. Itu hal yang berbeda. Apa yang di otak Anda dengan apa yang dikeluarkan dari mulut Anda itu harus dipelajari. Gitu ya, jangan hanya ada di otak saja. Pelajari untuk mengkomunikasikan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke 3B. 3B kita akan menunjukkan bahwa apa? Sel dari minus X itu apa? Sama dengan minus dari floor X. Kalau tidak salah, ya benar. Oke, kita mulai. Kita berangkat dari apa?
Misalkan sale dari minus X itu sama dengan M. Ini artinya apa? Ini artinya berdasarkan 1B kita punya apa? Min X itu lebih dari M kurang 1 dan kurang dari sama dengan M. Benar kan? Nah, dari sini kita modifikasi. Modifikasi apa? Dikali minus 1 gitu ya. Berarti kalau di sini kita punya apa? X. Kalau X berarti apa? Berarti awalnya ini kurang dari sama dengan, jadinya lebih dari sama dengan. Ini M jadi negatif M. Terus kemudian ini awalnya lebih dari sama dengan, jadi kurang dari. Awalnya M-1 jadi apa? Negatif dari M-1. Jadinya apa? Negatif M tambah 1. Oke, dari sini berarti kita punya apa? X berada di antara apa? X lebih dari sama dengan M dan X lebih dari sama dengan negatif M dan kurang dari sama dengan negatif M ditambah 1. Nah, berdasarkan 1A, ini ekuivalen dengan apa? Ini sama saja dengan kita katakan apa? Floor dari X sama dengan apa? Negatif M. Nah, kalau floor dari X negatif M artinya apa? Berarti floor dari X itu sama dengan apa? Negatif dari apa? Sale negatif X. Ya, karena M itu sama dengan sale dari negatif X. Tinggal kita tukar sama dengan, berarti kita punya apa? Sale dari negatif X sama dengan minus dari floor X. Yang 3B selesai. Gitu ya. Itu yang 3B. Sekarang kita lanjut ke nomor 4A. Nomor 4A kita akan buktikan bahwa apa tuh? Floor dari X ditambah N, gitu ya. Sama dengan floor dari X, terus ditambah N. Dimana di sini apa? N-nya itu bilangan bulat. Oke. Kita mulai dari sini. Nah, Anda bisa mulai dari yang floor X ditambah N atau floor dari X tambah N. Gitu ya. Nah, di sini saya coba mulai dari yang kiri dulu ya. Kita mulai bukti. Oke. Kita misalkan floor X ditambah N itu sama dengan M. Ini artinya apa? Ini berdasarkan 1A, artinya ini sama dengan apa? Maka apa? X ditambah N itu lebih dari sama dengan M, dan kurang dari M tambah 1. Nah, ini kalau kita kurang N, kita modifikasi, kita kurang N di setiap sisi, tidak akan merubah tanda gitu ya. Berarti kita punya apa di sini? X lebih dari sama dengan apa? M kurang N, dan kurang dari apa? M tambah 1 kurang N. Nah, perhatikan di sini. M kurang N, bilangan bulat. Ya, terus M tambah 1 kurang N juga bilangan bulat ya. Berarti apa di sini? X di antara dua bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat pernyataan ini berdasarkan apa ini? Berdasarkan 1A lagi, ini ekuivalen dengan mengatakan apa? Floor X itu sama dengan apa? M kurang N. Negatif N-nya kita pindahkan jadi apa? Floor X ditambah N sama dengan M. Tapi M itu apa? Berdasarkan awal ini, M adalah floor X ditambah floor dari X tambah N. Berarti kita punya apa? Floor X ditambah N sama dengan apa? Sama dengan floor dari X tambah N. Ya, ya saya rasa nomor 4. 4B juga sama persis ya. Tapi tolong pelajari untuk menuliskan dengan rapi. Gitu ya. Nah, semuanya itu bisa kalau Anda biasa latihan. Ya, kalau Anda tidak biasa latihan, ya jangan harap. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 4B. Kita akan tunjukkan kalau apa? Kalau sale dari X tambah N sama dengan sale X ditambah N. Bukti. Kita mulai dari sale X tambah N. Misalkan, kita definisikan sale X ditambah N itu sama dengan M. Ini artinya apa? Berdasarkan 1B,
Ini artinya sama dengan apa? Sel X sama dengan sel dari X tambah N sama dengan artinya apa? X ditambah N itu lebih dari sama dengan M kurang dari M, sorry, ini salah ya. Lebih dari M kurang 1 dan kurang dari sama dengan M. Nah, ini kalau kita modifikasi dengan mengurangkan N pada setiap tanda ketidaksamaan, berarti kita punya apa? X lebih dari apa? M kurang 1 kurang N, dan apa? Kurang dari sama dengan M kurang N. Nah, perhatikan. N itu bilangan bulat. Artinya apa? Artinya apa? Artinya M kurang 1 kurang N, dan M kurang N itu bilangan bulat. Nah, karena X berada di antara dua buah bilangan bulat, dengan yang satu kurang dari sama dengan yang satu lebih dari, maka apa? Ini ekuivalen dengan apa? Pernyataan pada 1B ya. Yaitu apa? Sel dari X sama dengan apa? M kurang N. Pindahkan N-nya ke sebelah, berarti sel X ditambah N sama dengan M. Oke. Baru apa? M itu apa? Sel dari X tambah N. Jadi sel X ditambah N, dan apa? Sel dari X tambah N. Selesai. Untuk nomor 4B pada tabel 1. Jadi seperti itu ya. Itu untuk nomor, itu untuk pembuktian pada tabel 1. Nah, satu lagi yang saya mau peringatkan ke kalian gini. Kalian awalnya tadi saya lihat ada beberapa yang tulis seperti ini. Gitu ya. Awalnya kalian sudah tulis gitu ya. Misalkan floor X sama dengan N. Nah, jangan Anda misalkan floor dari min X itu min N. Gitu ya. Ini sama saja dengan Anda mau katakan apa? Kalau Anda tulis floor min X sama dengan min N, apa berarti Anda mau katakan kalau floor dari min X itu sama dengan apa? Minus dari floor X. Gitu ya. Tidak bisa Anda samakan yang di bagian ini dan ini. Tidak bisa Anda kaitkan. Karena Anda tidak tahu nilainya seperti apa. Ada hubungannya tidak dengan floor X. Itu yang mau Anda cari tahu. Jangan Anda asal klaim kalau floor dari min X atau floor dari negatif X sama dengan negatif N. Yang mana negatif N itu apa? Negatif dari floor X. Nah, tidak bisa Anda buat kayak gitu. Ini salah besar. Jadi ya, Anda asumsikan, gunakan variabel lain. Misalkan floor dari negatif X pakai M ke atau A ke, gitu ya. Jangan pakai N lagi atau minus N. Itu namanya Anda melakukan klaim. Anda melakukan klaim, tapi Anda misalkan. Bukan aneh. Gitu ya. Kalau Anda melakukan klaim, Anda harus buktikan. Kalau Anda memisalkan berarti apa? Anda menyatakan sesuatu menggunakan kalimat yang lain atau menggunakan variabel yang lain. Contoh, untuk memudahkan menuliskan floor dari min X, Anda tulis M. Nah, itu oke, tidak menyalahi apa-apa. Tapi ingat, kalau Anda memisalkan dengan menggunakan sebelumnya, nah itu namanya claim, bukan misal. Oke ya, perhatikan baik-baik itu. Oke. Nah, sekarang kita ke soal nomor 20, ada 24 sama 33 ya. 24 belakangan saya kerjakan nomor 33 dulu. Gitu ya, nomor 33A. Oke, nomor 33A dibilang apa? Jika F dan G itu one to one, satu-satu, maka buktikan apa? F komposisi G one to one juga ya, satu-satu juga. Oke, kita mulai. Bukti. Gitu ya. Bukti. Oke, di situ dikasih tahu ya. F itu dari B ke C, dan G itu dari A ke B. Gitu ya. Berarti kita punya apa? Nah, F komposisi G itu adalah fungsi dari mana? Domainnya A, kodomainnya C. Gitu ya. Kita punya ini. Nah, akan dibuktikan. F komposisi G itu fungsi satu-satu atau one-to-one. Caranya bagaimana?
Ya, berarti apa? Akan dibuktikan ini artinya apa? Berarti kita tulis lagi, akan dibuktikan bahwa apa? Untuk setiap dua unsur sebarang di himpunan domain, dengan apa? Petanya menggunakan F komposisi G-nya sama, atau F komposisi G dari A sama dengan F komposisi G dari C, maka A-nya sama dengan C. Ini yang mau ditunjukkan. Oke, kita mulai. Ambil apa nih? Ambil sembarang dua unsur di A dengan apa? F komposisi G dari A sama dengan F komposisi G dari C. Nah, kita tahu F komposisi G dari A itu kan sama dengan apa? Sama dengan peta dari GA terhadap F. Dan F komposisi G dari C itu juga sama. Itu apa? Itu sama saja dengan peta dari GC terhadap F. Jadi F ini mesinnya. GC itu barangnya yang diolah. Begitu juga dengan FGA. GA itu barang yang diolah. F itu mesinnya. Nah, dari sini kita punya kesamaan antara dua ini ya. Berarti apa? Kita punya peta dari GA terhadap F dengan F sama dengan peta dari GC terhadap F. Nah, kita tahu bahwa apa? GA dan GC itu anggota mana? GA dan GC apa? Anggota dari, kita lihat ya, peta dari G dari mana? G itu membawa unsur dari mana? A ke B. Berarti artinya apa? GA dan GC itu anggota B. Gitu ya. GA dan GC anggota B. Nah, ingat, B itu adalah apa? B adalah domain dari F. Berarti apa? Karena F11, F-nya 11 kan? F11, maka apa? Maka apa? Untuk setiap dua unsur, namakan X dan Y di B, gitu ya, di domainnya F, dengan apa? Dengan peta dari X sama dengan peta dari Y, mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? X sama dengan Y. Nah, kita tahu apa? GA dan GC anggota B. Kita tahu juga bahwa F ini adalah fungsi 1-1. Berarti apa? Setiap unsur di B, yang mana apa? Kalau dipetakan dengan F sama, hasilnya apa? Maka GA sama dengan GC. Kenapa? Karena F-nya 1-1. Gitu ya. Berarti diperoleh apa? Kita tulis dulu lagi. Gitu ya. Karena GA dan GC anggota B yang membuat apa? Peta dari GA terhadap F sama dengan peta dari GC terhadap F. Akibatnya apa? Ya GA sama dengan GC. Tadi karena F11. Nah, kita tahu apa? G juga 11. Kita tulis lagi di sini. Ya, G itu fungsi 1-1. Artinya apa? Untuk setiap dua unsur, dibilanglah P dan Q, anggota domain dari G apa? A, gitu ya. Dengan G, peta dari P terhadap G sama dengan peta dari Q terhadap G, maka apa? Si P sama dengan Q. Kita tahu apa? A dan C anggota A. Dengan apa? A dan C anggota A dengan apa? GA sama dengan GC. Berarti apa? Nah, karena G fungsi 1-1,
pada apa? Domain A. Dan apa itu? Kodomain B, maka apa? A dan C anggota A. GA sama dengan GC. Karena G fungsi 1-1, maka apa? Kita peroleh A sama dengan C. Gitu ya. Jadi setiap proses dikasih tahu alasannya kenapa. Dari tadi itu kelihatannya Anda seperti robot gitu ya. Anda ketemu jawaban dari surga, tapi Anda mencoba menjelaskan apa yang dari surga itu, tapi sepertinya tidak tergapai oleh Anda. Ya, penulisannya benar, tapi penjelasannya kemana-mana. Hati-hati ya, Anda boleh mencari jawaban di mana-mana, tapi ingat, harus dipahami. Oleh karena itu, saya minta Anda untuk bikin video. Sudah mudah dapat jawabannya, ya niat sedikitlah dibuat, dipelajari, dicari tahu kenapa. Gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi dari tadi apa? Kita punya tadi apa? Ambil sembarang dua unsur di A, namakan A dan B. Dengan apa? Peta dari A terhadap F komposisi G sama dengan peta dari C terhadap F komposisi G. Usut punya usut, kita punya apa? Sampai di bawah ternyata apa? A-nya sama dengan C. Melewati apa? Melewati F. Kita menggunakan sifat apa? F fungsi 1-1. Premisnya terpakai, kan? F-nya fungsi 1-1. Terus kemudian setelah itu, kita pakai lagi premis bahwa G fungsi 1-1. Artinya apa? Karena F dan G fungsi 1-1, itu menolong kita untuk mendapat kesimpulan apa? A-nya sama dengan C. Nah, satu lagi pelajaran. Premis semuanya wajib digunakan. Atau hipotesis wajib digunakan. Kalau ada hipotesis yang Anda tidak gunakan, maka curigalah. Apa yang Anda tulis sepertinya belum tepat. Oke, jadi itu bukti dari soal nomor 33. Soal nomor 34 ya. Nomor 34. Oh, sorry. Soal nomor 33 bagian yang ke A. Oh, ternyata berarti ada lagi ya. Soal 24, 33 AB, dan nomor 34. Oke. Sekian dulu untuk ini. Nanti selanjutnya akan diberikan pada video selanjutnya ya. Terima kasih.